Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Majelis Jemaat GPIB Jatipon Bekasi mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat sektor pelayanan 1 hingga 16. Meskipun saat ini pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi kita untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan melalui ibadah keluarga terpadu yang dilaksanakan pada malam hari ini, hari Rabu 27 Mei 2020. Ibadah keluarga malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Menita Wungo Damping sebagai pelayan firman. Dalam ibadah keluarga malam ini, kita diajak untuk memahami dan menghayati kehendak Bapa Sang Pencipta melalui tema dampak dari penolakan hukum. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kita dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk melalui tampilan layar maupun dalam tata ibadah. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita saat teduh sejenak. Tuhan memberikan hukum supaya manusia dalam ketaatan dan kasih kepadanya dan sesama. Hidup yang tidak mengingat Tuhan dan hukumnya berimbas juga dalam hubungan dengan sesama. Akibatnya, manusia menjadi pemangsa sesamanya, dan hal itu dapat membuat Tuhan murka. Memang hidup sebagai orang beriman banyak godaan dan hambatan. Oleh karena itu, setiap orang percaya mestilah menguatkan hati untuk terus memelihara iman percayanya kepada Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya iman mereka teguh dan tidak padam. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga dengan hati sukacita karena kasih-Nya mengikat dan mempersatukan kita sebagai sebuah persekutuan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan syukur kehadirat-Mu atas penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini umat-Mu dari sektor pelayanan 1 hingga 16 akan beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya, meskipun kami berjauhan, namun kasih-Mu mempersatukan kami. Ya Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami berada, dan kuduskanlah hati kami masing-masing, sehingga kami layak untuk menghadap di hadirat-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pasal 147 ayat 11 sampai 20. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur 147 ayat 11 sampai dengan 20. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah namamu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu, memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari, Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau Allah kami.
yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu hingga pada saat ini, sekalipun situasi kondisi kehidupan kami dalam pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi sukacita yang berasal daripada-Mu tetap terjaga, terpelihara, oleh karena iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah persekutuan dengan-Mu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat sorgawi dalam kehidupan kami, sehingga hati kami terus terjaga dalam hubungan yang dekat dengan-Mu, dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu itu menjadi kesukacitaan dalam hidup kami, dan membuat hidup kami menjadi sehat, cerdas, berhikmat untuk menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Di dalam Kristus Firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepada-Mu. Amin. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amos 2 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang-orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang penghargaan, mendapat pujian, mendapat hadiah oleh karena sebuah prestasi dalam kehidupan, itu adalah hal yang menyenangkan. Tidak ada orang yang tidak bangga kalau dia dihargai,
kalau dia diberikan reward dari hasil kerjanya. Tetapi sebaliknya, kalau bicara tentang hukuman, itu sesuatu yang pasti tidak menyenangkan. Pasti tidak membuat kita bersuka cita. Tetapi pasti membuat kita merasa tertekan karena hukuman yang akan diterima akibat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada hukuman itu dianggap sesuatu yang menyenangkan ketika kita mengalaminya. Apalagi di saat mula atau pertama-tama kita merasakannya. Orang berproses lama di dalam satu kenyataan menerima hukuman, baru dia dapat mengakui bahwa hukuman ini sesuatu yang baik buatnya. Tetapi di awal pasti ada penolakan, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkannya. Dan banyak orang akan menghindari hukuman itu. Tetapi tidak jarang juga manusia sudah mengetahui tapi tetap mengerjakannya. Dan dalam bacaan kita ini tidak terkecuali umat Israel. Dan mereka benar-benar tidak memperhatikan hukum Tuhan, pengajaran Tuhan, Taurat Tuhan yang diberikan kepada mereka sebagai umat pilihan Allah. Allah memberikan hukumnya, Allah memberikan perintah firman-Nya itu untuk menjaga kekudusan hidup umatnya, karena umat Israel itu dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, memang tidak mudah untuk terus berada di rel yang Tuhan tetapkan. Bahkan hukum Taurat itu dikatakan selain 10 firman itu ada 613 hukum Taurat. Ya. 365 itu hukuman yang dikatakan bersifat negatif, larangan. 246 itu himbauan, suruhan, perintah untuk melakukan. Dan 365 itu dikatakan tiap hari ada larangan Tuhan. Dalam 1 tahun kan 365 hari. Juga bisa dikatakan seperti ini. Di dalam Alkitab itu dikatakan 360 kali kata jangan takut. Jadi setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut. Itu ada di dalam Alkitab. Demikian juga larangan ya, untuk tidak melakukan. Dan itu enggak mudah, saudara-saudaraku. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah, khususnya Israel, ini Israel Utara, ya, di mana Amos menjalankan tugasnya. Ya, pada saat itu Amos ini kan kita tahu seorang yang bekerja sebagai gembala, ya, dipanggil dari Tekoa, ya kita tahu, dan kemudian diminta untuk menjalankan tugasnya, sekalipun dia orang dari Yehuda, tetapi dia melayani di Israel Utara. Dan dalam Amos ini memang dikatakan Allah mau menghukum bukan hanya umatnya tetapi juga bangsa-bangsa lain. Dikatakan dia akan menghukum Damsyik, dia akan menghukum Gaza, dia akan menghukum Tirus, dia akan menghukum Edom, dia akan menghukum Ammon, dia akan menghukum Moab dan juga Yehuda. Jadi semua Allah mengerjakan apa yang memang dia harus kerjakan, menertibkan kehidupan yang sudah jauh daripada relasi yang dibangun dengan Allah dan yang memberikan dampak mereka dapat membangun relasi horizontal dengan sesama. Dan hukum Taurat yang diberikan Allah itu
itu adalah mengatur hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama. Ketika hubungan dengan Allah terganggu, ketika mereka tidak lagi taat kepada Allah, ketika mereka mulai menyembah ilah-ilah lain, mereka menggeser alat-alat ibadah di rumah ibadat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka sudah pasti hubungan relasi dengan sesama juga akan terganggu. Dalam bacaan kita dikatakan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena Tuhan. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi hubungan dengan sesama rusak. Mereka tidak lagi melihat sesama itu menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk melakukan hal yang baik, tetapi mereka mengerjakan hal yang jahat. Mereka menjual orang benar karena uang. Uang menjadi tujuan. Mereka tidak peduli dengan sesama. Orang miskin mereka juga, ya. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Bayangkan. Jadi kasut itu, sepatu itu lebih berharga daripada sesamanya yang menderita miskin. Kemudian mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Kemudian juga dikatakan anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Anak dan ayah. Sehingga mereka melanggar kekudusan namaku. Dan apa yang mereka lakukan lagi menduka citakan hati Tuhan. Yang terakhir, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Jadi tidak ada lagi sikap hidup yang benar dikerjakan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, menjaga kekudusan hidup mereka yang telah dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan. Tidak ada. Oleh karena itu Allah menyatakan Allah akan menghukum mereka, bahkan keputusan itu tidak akan pernah ditarik lagi kembali oleh Allah. Dan Allah akan mengerjakan, dan itu benar-benar Allah kerjakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak kali kita katakan seperti ini, hidup ini adalah pilihan. Kita mau pilih ke jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Tinggal pilih. Kita mau lakukan hal yang benar atau yang tidak benar. Kita mau berbuat baik kepada sesama atau kita mau berbuat jahat kepada sesama. Itu pilihan. Saya kira memang bisa kita pahami seperti itu. Tetapi orang yang telah dipilih Allah, saya rasa dan pahami dengan benar, dia nggak punya pilihan lain. Dia tidak lagi berada di persimpangan untuk melakukan hal yang A atau B. Dia tidak ada dalam persimpangan untuk melakukan kebaikan atau ketidakbaikan. Dia tidak berada di persimpangan mau turut kehendak Allah atau mau turut kehendak iblis, tidak. Dia sudah dipilih. Oleh karena itu Allah memberikan hukumnya supaya umat berjalan, mengerjakan apa yang sudah dia tetapkan supaya hubungan dengan Allah itu terjaga. Dan saat ini sebagai orang percaya yang juga dipilih oleh Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan seluruh hukum Taurat itu
ya. 613 yang dimana dilihat dari 10 hukum pertama yang diberikan oleh Musa diringkas padat oleh Yesus. Kasihilah sesamamu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kemudian hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini orang percaya hafal. Tidak ada yang tidak tahu. Pertama, hubungan vertikal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan vertikal ini menentukan hubungan horizontal kita. Bagaimana kita memandang Allah, menghargai Allah, menghormati kekudusannya akan memberi pengaruh yang begitu kuat di dalam kita memandang sesama kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Gak ada pilihan. Kita gak ke kanan atau ke kiri. Kita berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak mencari yang lain lagi. Seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam surat Kolose 3. Coba buka Alkitabnya. Kita baca. Kolose 3 ayat 17. Kemudian juga ayat 23. Ya. Sudah dapat belum? Mari kita baca ya. Ayat 17 dulu. Kolose 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ekspresi syukur kita itu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Baik perkataan maupun perbuatan kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Bapak Ibu dan saya melakukan hal yang tidak baik, memperkatakan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik bagi diri kita, bagi sesama, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Kita akan mengerjakan itu bila hal itu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ayat 23-nya lagi kita baca. Kolose 3. Sudah dapat? Kita baca. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara-saudaraku, orang yang telah dipilih Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus, tujuan hidupnya berubah. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak. Dia hidup untuk Tuhan bagi sesama. Itu orang percaya. Sehingga kalau situasi sekarang orang mempertanyakan mengapa Tuhan, di mana Tuhan keliru. Kita nggak perlu lagi memasalahkan Tuhan. Ya. Sekarang diskusi seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi apakah di zaman dulu, di zaman umat Tuhan tidak ada petaka, tidak ada wabah, tidak ada bencana? Ada Bapak Ibu Saudara. Sudah terjadi dari dulu kala. Ya. Perubahan-perubahan zaman, masa-masa yang berganti, itu sudah terjadi. Segala sesuatunya sudah terjadi.
Masa dengan situasi yang seperti pada saat ini kita masih mempertanyakan siapa Tuhan kita? Dia yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, kemudian kita katakan, oh kalau begitu corona ini juga dia yang ciptakan. Kita masih mendiskusikan hal-hal yang seperti itu boleh-boleh saja dengan berbagai pendapat. Tetapi secara sederhana Yesus itu sudah mengerjakan segala sesuatu sempurna di kayu salib untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Dia menyelesaikan tugasnya. Dia naik ke surga. Dia mengendalikan segala sesuatu dan kalau dia izinkan hal ini terjadi kepada kita semua, ada yang mengatakan ini hukuman, boleh saja. Kalau memang dia melanggar kehendak Allah, bisa jadi itu menjadi hukuman buat dia. Tapi kalau orang hidup memang betul-betul di dalam Tuhan, bisa jadi juga Tuhan izinkan untuk dia mendapatkan ujian. Sehingga imannya boleh semakin diteguhkan, seperti Ayub misalnya. Ya. Atau orang sudah percaya, tapi hidupnya suam-suam kuku, begitu ya. Suam-suam kuku itu seperti jemaat yang berada di kitab Wahyu. Percaya, tapi ya datar-datar saja, ya tidak mengerjakan dengan sungguh. Ya kalau memang ada waktu ngerjakan, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu ya. Kalau memang ada kesempatan mau ke gereja ya ke gereja. Kalau ada kesempatan mau berdoa di rumah baca firman ya baca. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting tetap Kristen. Yang penting tetap percaya. Kita enggak melakukan. Ya kalau ada kesempatan bisa berbuat baik. Ada berkat kita berbagi. Kalau enggak ya sudah. Tidak pernah kita betul-betul mengusahakan sesuatu. Kehidupan bagi sesama. Dan Tuhan tidak pernah meminta dari apa yang tidak ada pada diri kita. Tetapi dia berikan kepada kita sesuatu untuk mengerjakannya bagi orang lain. Oleh karena itu di hari ini Tuhan mengingatkan kita. Oleh kebenaran firman yang luar biasa kita terima lagi di sore hari atau di malam hari ini. Oleh karena itu umat Tuhan yang kekasih, jemaat GPIB Jatipon, yang ada di rumah pada saat ini dan juga di mana berada saudara-saudara lainnya. Mari kita renungkan kehidupan kita. Mari kita bangun lagi satu sikap iman yang benar sebagai orang percaya dalam mengerjakan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia. Tuhan tidak menciptakan dunia ini sempurna ketika kita ada di dalamnya. Tetapi Tuhan ciptakan satu dunia, satu bumi yang terus berproses. Dan kita diutus ke dalamnya untuk menata layani apa yang Tuhan berikan ini. Dan oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bahwa orang percaya harus taat kepada hukum. Orang percaya sekarang dalam situasi seperti ini harus taat kepada himbauan pemerintah. Harus taat. Jangan sembarangan kita pergi keluar rumah tanpa kita melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Dengan masker, misal menjaga jarak, itu tetap terus kita lakukan. Ya. Kita tahu bagaimana membersihkan diri kita dan seterusnya. Ya. Kita harus tetap taat. Umat Tuhan harus tetap taat, percaya kepada apa yang diberikan ya, himbauan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai ini. Kalau kita tidak dan ikut-ikutan mengerjakan sembarang saja hal-hal yang kita lakukan dan menjadi resiko bagi diri kita dan orang lain, ya nanti kita tanggung sendiri juga akibatnya. Jangan nanti kita berteriak-teriak minta tolong kepada orang lain. Padahal semua yang kita lakukan itu akibat dari perbuatan kita. Ya. Kalau rumah sakit menjadi penuh, oleh karena bertambahnya
yang terinfeksi, para dokter, para medis lainnya juga terbatas. Juga ruang di rumah sakit itu juga terbatas. Dan apa yang pernah terjadi sebelumnya di mana coba? Di Ekuador. Ya. Jenazah itu sampai dibuang-buang kayak gitu. Sudah nggak ada lagi harganya. Dan nggak sempat lagi dikubur karena begitu banyak. Dan saya kira mari kita lihat bersama ini. Kebenaran firman menuntun kita untuk taat. Sehingga kita boleh melewati proses ini sungguh-sungguh. Kita melihat wajah Allah di setiap penderitaan ini. Di setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan saya boleh naikkan syukur kepada Dia bahwa Tuhan kita itu memang Allah yang luar biasa. Yang memberikan kepada kita hikmat untuk dapat membuat hidup ini sebenarnya menjadi anugerah yang besar dan dapat membuat kita berkarya untuk hal-hal yang berarti dan berguna bagi orang lain. Mari bersama-sama kita kembangkan semua hal yang baik yang sudah Tuhan anugerahkan. Karena keselamatan sudah kita terima oleh karena iman kita kepadanya. Amin. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan manca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu ku ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Umat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami boleh menikmati kasih dan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu sampai pada saat ini kami masih memiliki keluarga. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan di saat kami juga masih boleh menikmati kehidupan, ini bukan karena kami mampu menjaga nafas di dalam raga kami, tetapi karena belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami dipilih oleh Tuhan sebagai umat yang Kau selamatkan di tengah-tengah dunia ini. Lewat pengorbanan Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus diingatkan dan diteguhkan bahwa Engkau menjalankan misi-Mu di dalam kehidupan gereja, orang percaya. Sehingga tujuan-Mu akan Kau kerjakan dalam hidup gereja-Mu di mana-mana tempat. Dan khususnya jemaat-Mu GPIB Jatipon. Tuhan kiranya terus menjaga dan memelihara. Baik para pendeta maupun diaken, penatua, presbiter. Tuhan memberkati supaya kami tetap dapat menjalankan tugas sebagai pelayan Tuhan yang setia di tengah-tengah persekutuan ini. Dalam segala keterbatasan yang harus kami lakukan, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, ke-6 Pelkat, komisi, seluruh karyawan, tim sisi. Tuhan, Engkau memberkati agar kami terus dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Biarlah pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini menjadi berkat bagi diri kami dan masyarakat di sekitar kami. Tuhan, pakailah kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, perkataan dan perbuatan kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Agar ada kuasa dan kasih-Mu menjadi nyata. Bapa, berkatilah jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 16. Kiranya tiap keluarga terus terpelihara di dalam kasih-Mu. Juga keluarga-keluarga yang mengalami dampak COVID-19 secara ekonomi, mungkin mereka kehilangan pekerjaan atau berkurangnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh, baik setiap hari atau bulan. Tuhan tolong. Supaya seluruh potensi yang ada di tengah persekutuan jemaat ini dapat dikembangkan dan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kami semua dan menata layani apa yang seharusnya kami kerjakan. Tuhan tolonglah. Berkati juga rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
di masa-masa yang akan datang ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Mupel Bekasi, 14 jemaat, di mana sudah terbentuk Satgas Wilayah Mupel Bekasi. Ini juga dalam rangka membantu, menolong umatmu dan masyarakat yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini secara ekonomi. Dan juga pencegahan agar tidak lebih banyak lagi orang yang terinfeksi. Dan itu merupakan tanggung jawab gereja juga. Paling tidak mendidik, memberikan pendidikan yang baik kepada warga jemaat. Supaya cerdas, berhikmat, menjalankan kehidupannya, agar di tengah gerak langkah pekerjaannya mereka terhindar dari wabah ini. Bapa di dalam surga, kiranya mereka juga dimanapun bisa menjadi teladan dan terus mengingatkan sesama untuk patuh kepada himbauan pemerintah, agar sama-sama kami menjaga kehidupan dan kehidupan akan berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, pemulihan maupun juga dalam perawatan oleh karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasih, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Jedetan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Dacosta yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudara Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi, dan juga Saudara Marvin Tetelepta dalam proses penyembuhan, dan juga saat ini dalam kelemahan tubuh Ibu Karla Ponggawa. Kiranya Tuhan mau lawat mereka dan mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka boleh melewati masa-masa yang sulit oleh karena kelemahan tubuh ini. Kuatkan seluruh keluarga mereka masing-masing yang membantu, yang ikut merawat, berikan kesabaran, dan terus menjaga cinta kasih yang ada. Sehingga mereka bisa melewati semua masa-masa yang sulit bagi kehidupan mereka. Bahkan mungkin mereka sudah dapat beradaptasi menjadi satu hal yang dianggap hal yang normal dalam kehidupan yang harus mereka lalui. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di ibadah ini, baik liturgos, baik pelayan musik, pelayan pujian, tim multimedia, koster, dan semua yang terlibat. Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan ini menjadi persembahan yang baik di hadapan-Mu. Menyukacitakan hati-Mu dan membuat kami yang melayani Engkau juga mengalami sukacita yang Kau anugerahkan.
Dan ini membuat imun dalam tubuh kami juga menjadi lebih kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang berjalan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, sukacita itu menjadi obat yang mujarab dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Tuhanlah yang memampukan kami untuk memberi persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini Engkau kuduskan dan memberkatinya. Dan Tuhan menolong tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah peliharalah ketaatan kepada Tuhan Allah melalui kasih-Mu kepada Tuhan Allah dan sesamamu manusia. Teruslah memancarkan sinar Tuhan dalam kehidupanmu sehingga nama Kristus dipermuliakan oleh banyak orang. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga kini hidupku yang kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang dan kebaikan Allah Bapa, anugerah serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai selamanya.